Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa kali ini dalam renungan minggu ketiga Prapaskah. Renungan minggu ketiga Prapaskah saya beri judul Hatimu Tempat Allah Bernaung. Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus Yesus, penulis kitab Keluaran dalam bacaan hari ini berbicara tentang ke-10 firman Allah atau yang populer disebut Dekalog. Isi ke-10 firman Allah ini merupakan aturan atau hukum yang mesti ditaati dan diikuti oleh umat Israel, bangsa pilihannya. Menariknya, semua firman Allah tersebut selalu diawali dengan kata jangan, mulai dari jangan menyembah berhala hingga berujung pada hukum terakhir yang berbunyi jangan mengingini sesama manusia secara tak adil, mulai dari rumahnya, seluruh isi rumah, istrinya, dan semua hal yang dimiliki oleh orang lain. Itu berarti seluruh isi dari hukum tersebut pada dasarnya bersifat keharusan dan tidak ada kata nego. Umat Israel dituntut untuk mengikuti dan menaatinya. Tuntutan itu beralasan karena umat Israel kala itu begitu mudahnya terjerembab dalam godaan dosa dan sulit sekali untuk teguh pada iman akan Allah yang telah menolong dan mengeluarkan mereka dari zona penderitaan di Mesir. Melalui Musa, Allah menunjukkan belas kasihan-Nya kepada mereka. Akan tetapi, mereka tidak tahu bersyukur atas kemurahan hati Allah itu, dan justru mereka menduga bahwa Allah hendak membinasakan mereka. Kita dapat renungkan hal ini dalam pengalaman Masa dan Meriba. Untuk itulah Allah berusaha menghilangkan dugaan mereka dengan menganugerahkan segala apa yang mereka butuhkan, dan sebagai langkah mengurangi kebutaan hati mereka akan rahmat dan anugerahnya, maka Allah membuat 10 hukum tersebut dan memberikan kepada mereka melalui perantara Musa. Pemazmur kemudian memberikan penegasan soal pentingnya mendengarkan firman Allah itu. Segala firman Allah, seperti dalam ke-10 hukum Allah di atas, amat penting untuk didengarkan dan ditaati. Mengapa? Sebab firman Allah atau hukum Allah itu, demikian pemazmur, menyegarkan jiwa, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman, menyukakan hati, membuat mata bercahaya, dan pada dasarnya semua hukum itu benar dan adil. Tampak jelas bahwa Allah sesungguhnya hendak menyelamatkan umatnya melalui hukum-hukum itu. Pada dasarnya hukum yang dibuatnya itu sangat membantu manusia untuk berlaku dan berbuat baik dalam hidupnya demi kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus Yesus, kemudian dalam Perjanjian Baru, kita melihat ada perbedaan atau perubahan mencolok perihal firman Allah yang harus ditaati itu. Firman Allah tidak lagi semata-mata dilihat dalam bentuk kata-kata verbal, seperti kata jangan dalam ke-10 firman atau hukum Allah tadi, tetapi kini justru merujuk kepada seorang pribadi, yakni Yesus Kristus. Yesus Kristus merupakan firman Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Sabda telah menjadi daging, dan kepada sabda yang telah menjadi daging itulah umat Allah harus taat dan patuh. Dan kepada dalam konteks ini, Yesus menjadi titik puncak yang paling sempurna dari segala firman Allah. Untuk itu, kisah penyucian bait Allah dalam Injil sesungguhnya merupakan suatu perumpamaan yang menggambarkan kedegilan, kebebalan, keangkuhan, dan ketertutupan hati manusia akan tawaran keselamatan dari Allah. Perlu dipahami bahwa bait Allah di sini sebenarnya ialah hati manusia, dan itu merupakan tempat Allah bernaung. Apabila hati kita dipenuhi dengan dosa dan ketidakberesan, bagaimana mungkin Allah dapat bernaung di dalamnya? Karena itulah kehadiran Yesus sebagai firman Allah yang sempurna itu
menjadi satu-satunya harapan demi memperoleh keselamatan. Penebusan hanya akan diperoleh bila kita mengikuti dan menaati firman Allah, yakni Yesus Kristus, lewat teladan hidup dan segala ajarannya. Sehubungan dengan hal itu, Paulus dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus kembali mengingatkan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebagai kekuatan dan hikmat Allah, maka kita manusia dituntut untuk mampu menyiapkan hati kita agar dengan begitu Yesus dapat bernaung di dalam diri kita, sehingga kita pun memperoleh keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus Yesus, Allah dalam bacaan-bacaan suci hari ini mengajak kita umatnya untuk senantiasa menjaga bait suci hati kita agar tetap bersih dan jauh dari godaan dosa. Hati kita merupakan tempat Allah bernaung, serentak menjadi sumber segala benih dosa bertumbuh. Sebagai manusia yang lemah, tentu kita tak mampu konsisten untuk menjaga hati kita jauh dari godaan dosa. Untuk itulah Allah tidak pernah berhenti menawarkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita. Dalam perjanjian lama, rahmat dan anugerah Allah itu hadir dalam ke-10 firman-Nya. Dan dalam perjanjian baru, rahmat dan anugerah itu hadir dalam diri Yesus, yang merupakan firman Allah yang paling sempurna. Oleh karena itu, kita sebagai umat Allah yang hidup di zaman sekarang, terutama di masa Prapaskah ini, dituntut untuk senantiasa mendengarkan dan menaati firman Allah yang terwujud dalam diri Yesus. Wujud nyata akan ketaatan dan kepatuhan pada firman Allah itu kita tunjukkan dalam usaha dan perjuangan kita menjaga dan merawat bait suci hati kita tetap bersih dan jauh dari tindakan-tindakan dosa. Inilah saatnya bagi kita untuk berpuasa dari segala kegiatan-kegiatan yang mengarah pada dosa, agar dengan demikian bait suci hati kita menjadi bersih dan menjadi tempat yang layak bagi firman Allah untuk bersemayam. Jika firman Allah telah bersemayam dan bernaung di dalam bait suci hati kita, maka dengan demikian kita pun telah memperoleh penebusan dan keselamatan yang datang dari Allah kita. Semoga